cari personal branding dulu aja. Nah, waktu itu baru kita masuk ke dunia konten. Kalau bisa start earlier, why not gitu. Nanti di dewasa kan kita jadi lebih banyak. Jadi udah punya banyak uang di dewasa gitu. Coba hal baru tuh nggak harus sempurna. Yang penting kita berani nyoba dulu. Orang pasti pada bingung, kok bisa kalian public speakingnya bagus banget sih? Kita pelan-pelan dari lakukan yang kecil, makin lama makin gede, jadi habitsnya tuh tumbuh di kita. Jadi 1% dibuat habitnya terbiasa lah. Lama-lama ya terbiasa. Jangan takut gagal. Anggap aja gagal tuh sebagai pelajaran. Misalnya kita gagal di satu hal, nanti kita harus belajar dari kegagalannya kita. What should I do to improve? Itu kita kalau misalnya gagal, kita udah menemukan satu cara yang tidak berhasil. Pertama kali aku ngonten, take sampai 50 kali. 2 hari aku ulang-ulangin kata dari pagi sampai langit udah gelap. Kata susah tuh kan kayak udah dead end. Iya. Susah, ini aku nggak mau lagi kayak gitu. Dan ada pengganti katanya jadi challenging, tricky. Soalnya kan kalau susah udah dead end, udah nggak mau nyoba lagi. Kalau challenging, ini ada tantangan, I have to solve it. Halo teman-teman, hari ini sangat istimewa karena kita kedatangan tamu paling muda di podcast ini secara usia, tapi kalau secara pemikiran bisa diadu lah ya. Kalau HRD biasanya cari fresh graduate dengan pengalaman kerja 5-10 tahun, mungkin mereka yang HRD itu maksud. Thank you udah datang ya, Jason sama William. Yes. Kalian keren-keren banget, Thank you. konten-konten kalian inspiring banget. Thank you. Bahkan bagi aku dan orang-orang di sekitar aku, itu konten kalian muncul lah di FYP-nya kita lah ya. Oh, muncul ya? terus ya? Dan aku jadi berpikir-pikir kan, pasti sih mungkin beberapa orang tuh kalau lihat konten kalian pasti berpikir, pas kita di usianya kalian kita ngapain ya? Iya. Iya. Jadi flashback gitu ya. Iya. Gitu. Makanya mungkin aku mau mulai dengan pertanyaan, kalian tuh kenapa bisa sampai terjun ke dunia content creating? Jadi dulu itu kita tanya papa gimana caranya dapat income, kayak mau start early gitu loh kita. Nah, iya, habis itu papa tuh kan bilang katanya kita fokus cari personal branding dulu aja. Nah, waktu itu baru kita masuk ke dunia konten Terus papa suggest kita jadi content creator. gitu. Tapi kan banyak, aku sempet juga lihat kontennya si Jason. Ya. Dia tuh ada bilang kayak dia sempat kepikiran mau dapat penghasilan. Kalian kan sekarang udah punya penghasilan di usia yang sangat muda ya. Tapi kan banyak orang yang berpikir kalau penghasilan tuh nanti aja kita pikirannya pas sudah dewasa, pas sudah umur sekian. Tapi kenapa kalian bisa kepikiran mau cari penghasilan di usia sekarang? Iya, jadi kalau kita nunggu dewasa kan, kalau bisa start earlier, why not gitu. Nanti di dewasa kan kita jadi lebih banyak. Jadi duitnya udah atau punya apa. banyak uang di dewasa gitu. Exactly. Yes. Itu kayak hal yang kedengarannya simple, jawabannya to the point. Ya Kayak, simple to the point, gak usah kayak panjang-panjang gitu. iya, Tapi begitu orang mikir, wah gimana aku start income dulu lah, itu muter-muter sini, dan kebanyakan orang itu gak start. Takutnya itu mencoba hal baru itu mereka nggak mau, takut gagal gitu. Iya kan? exactly. Itu jawabannya kalian benar-benar straight to the point, tapi kayak masih asing gitu di telinga-telinga orang pada umumnya kan. Kayak Iya. orang pada umumnya kayak, ya kalau kita masih muda kita main-main dulu lah. Iya. Kita Iya, enjoy the moment dulu. Kalian apakah nggak pernah kalian merasa kayak ketinggalan, kayak teman-teman pada main nih, sementara aku udah content creating dan udah disiplin banget sampai harus hasilin. Kita masih main Kita kok. tetap main kok. Kita nggak yang Iya. kayak nggak ada mainnya. Masa kecil kita ya tetap ada mainnya, ada, tapi ya dijatah gitu. Iya. Jadi kita kayak balance gitu, nggak tiap hari main, bukan kayak tiap jam main game gitu. Ini 4 jam main game, makan 4 jam lagi main game, kita nggak gitu. Jadi balance gitu. Kita tetap main sama teman tapi juga konten. Iya. Gimana cara kalian pertama kali belajar ngatur waktu tuh dari, udah of course dari papa dan mama ya. Cuma cara kalian belajar ngatur waktunya tuh kayak apa sih di pertama-pertama? Dulu mama papa itu kayak beli kitchen timer itu loh yang kecil Iya, itu. kitchen Terkenal itu kitchen timer gara-gara Iya, Civelin kitchen sama aku timer. Denny. Itu kayak apa sih, mengatur waktu ya. Jadi kalau kita setiap ada mau main game atau mau nonton TV, kita dijatah waktunya pakai sitting timer. Kalau udah selesai ya selesai. Jadi bukan yang dipanggil gitu, pakai timer. Kalau udah selesai timernya ya selesai. Jadi 10 menit di timer, habis itu ya selesai. Jadi habit itu terbawa sampai sekarang. Kalau aku telat
misalnya mau pergi kemana, habis itu aku telat, itu rasanya udah kayak nggak biasa gitu. Tapi kan misalnya nih ya, kalau kitchen timernya tuh let's say kita pakai buat hal-hal yang produktif yang kayak butuh effort, misalnya baca buku. 10 menit kita baca buku, let's say ya, 10 menit. 10 menit. Pas timernya bunyi, itu kan lumayan gampang lah ya kalau kita mau berhenti, kita kayak oke, sudah saatnya kita lakukan aktivitas lain. Tapi kalau misalnya main game, kan kalau misalnya 10 menit bunyi, Agak kayak aduh mau lepas gimana masa ya? kita mau lepas, gimana caranya Ya, kalian? nah, aku itu biasain? memang dari kecil udah ada habit itu, jadi selesai ya selesai gitu, udah ada nggak habitnya. kayak nego lagi, aduh masih mau main, bentar gitu. Jadi kayak udah di habitnya udah di-build dari Habitnya kecil. udah di-build ya. Dari kecil Selesai sampai sekarang. gitu. Kalau menurut kalian habit yang nomor satunya kalian tuh sekarang apa sih di Ya sehari-hari itu, yang paling itu. yang paling kalian rasa ini tuh yang paling bantu perkembangannya kalian? Yang kalau habit Self control sih. Self self control yang kuat. bener William ya. kan. Kalau Oh Jason? ya, nah main game itu juga butuh self control yang kuat kalau mau selesai itu. Iya kan? Iya. Kalau nggak ada, Misalnya mama nggak ada atau papa nggak ada, nanti anak-anak kalau nggak ada self control yang kuat dia bakal kayak kebablasan. Ah mama kan nggak ada, jadi langsung ya udah aku lanjut aja gitu. Exactly. iya. Iya, sementara itu sebenarnya bukan masalah anak muda aja loh. Itu sampai orang yang dewasa pun banyak yang nggak punya Iya, self control. Iya banyak. Katanya kan ada yang nonton drakor sampai pagi. Satu malam gitu. Satu malam. Aduh, ini kantong matanya kelihatan nggak? Iya, cuman maksudnya self control itu masalah dari orang yang muda banget sampai yang udah dewasa banget secara usia ya. Iya, Kita jadi bicara habitnya nggak di-build dari kecil. salah satu habit kalian yang lumayan terkenal dari Jason sama William tuh, Itu. kalian lumayan gemar juga baca buku. Baca buku. Ya, itu juga. Sekarang kalau boleh tahu kalian perharinya tuh ada baca buku, ada sisihkan waktu berapa lama sih untuk kayak baca Oh, buku? kita nggak pakai Nggak pakai waktu waktu. gitu, kita Pakai halaman. Halaman. Ya, coba jelasin di sana. ya satu hari ya kita sekitaran 40 sampai 50 halaman. Kalau apa per tahun ya kita sekitaran 50-an bukunya. Jadi Selesai. kalau memang ada waktu baca, kalau harinya sehari pergi kayak aku hari ini kan pergi podcast terus nanti podcast lagi gitu. Jadi ya kalau nggak ada waktu, tapi di pesawat kalau bisa baca ya aku baca gitu. Kalau bawa Wow. bukunya. Kalian tolak ukurnya tuh bukan menit tapi jumlah halaman Iya, ya. Kalau jumlah halaman. halaman. Dan- Tapi kalau waktu main game ya main gamenya tetap aja menit. Soalnya Oh, iya. misalnya satu game ada kan game-game yang panjang yang satu match cuma satu kali main aja bisa 2 jam itu. Iya. Ya, aku main satu match ya, tapi matchnya 2 jam gitu. gitu. Enak bicara satu matchnya kayak singkat ya, padahal Ya, jadi- panjang ya. Pakai menit. Pakai menit kalau main ya. game. Cuman sekarang kita udah nggak pakai kitchen timer lagi buat itu, tapi udah bisa lihat jam sendiri. Zaman dulu kan buat kayak build the habitnya itu. Self control. Oh, sekarang udah nggak pakai, kadang-kadang udah nggak pakai kitchen timer lagi, udah bisa tahu ya. Udah nggak pakai sih kita sekarang sih. Baterai Kitchen timer. Iya. Pakai kitchen timer. Kalau boleh tahu, apa sih buku favorit kalian? Mungkin mulai dari Jason dulu, buku favoritnya apa? banyak. Banyak Kita ada. Coba nggak kalau boleh pakai- sharing satu dulu. Nggak pakai buku-buku favorit gitu. Oh, enggak Pokoknya ya? pokoknya personal development kita baca. Oke. Jadi ada kayak Atomic Habit, Master Your Emotion, Seven Master- habits yang of highly Highly effective people. effective people. Master Your Itu yang apa, banyak yang paling terkenal itu. Master Your Learning, Power of Subconscious, banyak. Macam-macam lah. Aku ada catatannya di whiteboard Soal 40. subconscious juga. Kalian ada tracking itu buku-buku yang kalian baca semua? Ya. Kita Tapi- tulis satu apa dua apa semua. Coba share dong kalian pelajaran yang kalian ngerasa semua orang tuh harus tahu kayak dari buku-buku ini. Kayak kalau boleh sharing satu pelajaran dari semua buku yang kalian baca, Ya. apa tuh? Nah, sebenarnya tadi aku udah bilang itu dari Atomic Habits itu habit itu harus dibuild. Kita harus build habit bagus supaya nanti jadinya bagus gitu kita. Iya, jadi ya atomic habits sih. Jadi kita pelan-pelan dari lakukan yang kecil makin lama makin gede jadi habitsnya tuh tumbuh di kita. Jadi 1% dibuat habitnya terbiasa, lama-lama ya terbiasa. gitu. Iya, dan 1% itu banyak orang anggap remeh. Iya. Padahal kan dia Cuma kecil compounding gitu, ya. Iya. Makin Tahu lama makin gede compounding. makin lama kan ya. Iya, dan Jadi satu hari habitnya dibuat lebih terbiasa 1%. Berarti 100 hari kemudian kamu udah terbiasa 100%. Iya. iya. Iya kan? Dan belum lagi ada hukum bunga berbunga compounding. Jadi 1% hari ini Makin kalau lama besok 2%, ditambah satu, makin iya. lama makin gede lagi. dia jadi makin gede. Why 1% kalau lama-lama bisa 5%?
Exactly. Exactly. Perharinya bisa dinaikin juga ya, Iya. intensitas effortnya ya. Iya. Tapi kalian kayak orang-orang pasti pada bingung, kok bisa kalian public speakingnya bagus banget sih? Jadi itu selalu pertama harus latihan. Oke. Jadi belajar dulu pertama. Kita belajar teknik-tekniknya, caranya public speaking yang benar. Terus kan pertama pas belajar itu belum biasa kan. Kita latih terus. Nanti jadi habit dan langsung biasa gitu. Nggak langsung sih, cuman ya bisa biasa lama-lama pelan-pelan. Pakai pelan-pelan kita belajar. Kalau Papa kan terkenal ya, Ko Denny Santoso. Iya. Itu suka bahas soal hal-hal yang fundamental, pemikiran, mindset. Iya, mindset. Jadi di yang sering Papa bahas juga tuh soal mental block. Mental block. Jadi Iya. kalau boleh nanya kalian, mental block apa sih yang biasa orang-orang punya sebelum jadi public speaker yang bagus atau content creator yang bagus? Ini sih, ini udah jelas. Dah, Aku jadi itu orang-orang tuh takut kalau di depan nanti overthinking lah. Jadi Habis itu, kayak mikirin nanti orang bakal mikir apa ke aku, kayak nanti pelajaran kita jelek atau wah apa. gimana Iya, aku Terlalu mikirin apa yang orang thinking gitu. ya Iya. kayak wah gimana kalau aku salah, gimana nanti orang mikirnya gimana, orang nanti lihat aku sebagai orang yang jelek atau apa gitu, banyak. Jadi langsung dia ada phobia of public speaking atau apa gitu. Exactly. Iya. Cuma gimana cara kalian melalui mental block itu? Caranya ya dibiasakan. Kalau aku lama-lama terbiasa. Dulu aku pertama kali ngonten takut konten, takut nanti wah komentar orang gimana, takut lupa ngomong apa. Tapi lama-lama sekarang jadi biasa. Sama jangan terlalu mikirin apa yang orang mikirkan. Jangan, kita fokus aja sama apa yang kita bagikan. Jangan terlalu mikirin apa yang orang mikirkan kepada kita. Ya, itu dan kebanyakan orang kayak bahkan aku pun sampai hari ini kalau misalnya mau buat konten itu kita tuh berharap semuanya sempurna. Sama kayak podcast ini, kayak maksudnya kita aduh, aku ada salah bicara kayak tadi ya. Kita kayak ada pikiran overthinking yang kayak gitu. Menurut kalian gimana sih? Iya, orang itu memang sering banget orang itu suka banget dengan namanya sempurna itu. Mereka harus sempurna, tapi kan kalau pertama kali nyoba ya pastinya sih nggak ada yang sempurna kan. Ya Kita sebenarnya belajar dulu baru sempurna. sebenarnya mending ya kita upload konten yang biasa tapi ya rutin daripada yang nunggu sempurna gitu tapi nggak pernah upload gitu. Iya. Jadi lebih penting konsistennya daripada sempurnanya. Iya, lebih yang penting itu konsisten aja. Tapi kan kalau Papa tuh udah sering bantuin orang-orang jadi sukses di dunia. Dari dulu, zaman dulu banget, aku kan belajar banget juga soal marketing, digital marketing, soal mindset. Itu Papa bantu teman-teman kita semua untuk jadi lebih sukses. Aku juga belajar banyak banget. Tapi kalau boleh tahu, kalian tuh definisi sukses kalian tuh apa sih? Kalau aku ya, kalau menurutku nih, sukses itu mencapai specific goal. Nggak harus tentang kaya. Jadi kamu misalnya contohnya nih ada orang belajar public speaking ya. Habis itu orangnya bentar. Orang belajar public speaking. Habis itu orangnya pertama takut tampil di depan orang. Tapi setelah latihan berulang-ulang, dia berhasil tampil di depan ratusan orang. Orangnya sukses belajar public speaking. Iya, menurutku sukses itu perjalanan sih. Sukses itu bukan cuma tentang kaya, tapi yang lebih penting lagi dari kaya tuh kita mau terus upgrade diri untuk menjadi better version of ourselves yang sebelumnya. Jadi sukses tuh nggak harus kaya dulu, tapi yang bikin kita sukses tuh sebenarnya perjalanannya. Itu deep banget. Iya. Definisi sukses. Perjalanan. Kalau mau simpelnya aja sih, ya Sukses tuh perjalanan. perjalanan ke goal yang kamu mau. Jadi kalau sukses yang udah besar-besar berarti kamu sukses menjadi orang yang apa gitu, yang misalnya orang hebat bisa public speaking, itu kecuali kalau itu goal kamu. Tapi kalau goal kamu bukan itu, berarti kamu bukan, ya suksesnya bukan itu. Kamu mencapai goal spesifik kamu, Iya. baru Yang- sukses itu. Yang aku belajar dari kalian tuh maksudnya sukses tuh bukan harus kita mencapai tujuan paling besar yang kita inginkan di hidup. Misalnya kita mau jadi triliuner. Triliun. Jadi sebelum kita jadi triliuner tuh kita belum sukses sama sekali gitu. Kita orang gagal terus sampai akhirnya kita di rekening ada 1 triliun baru kita bisa bilang sukses. Padahal kalau menurut kalian tuh bukan ya. Bahkan di perjalanannya pun kita udah bisa menyebut Iya. kita dapat kesuksesan kecil Jadi ini. goal-goal kita yang kecil-kecil tuh kalau kita sudah capai, basically kita udah sukses di sana. Dan kalau misalnya ya sebenarnya
gagal itu kita kalau misalnya gagal kita udah menemukan satu cara yang tidak berhasil. Ya kan? Iya juga ya. Oh iya juga. Makanya itu terkenal si Thomas Alva Edison Iya. yang nyoba temuin bohlam lampu. Iya. Katanya 10.000 percobaan. Iya. Padahal kan di semua percobaan-percobaan awalnya dia bisa aja dibilang gagal Berarti ya. 10.000 kali berhasil. Iya, 10.000 kali berhasil dia. Berhasil menemukan cara yang tidak gagal. berhasil. Kita bisa belajar dari kegagalannya. Contohnya, misalnya menemukan bola lampu, tapi dia pakai bahan yang salah. Next time aku nggak akan pakai bahan yang sama. Dia akan ganti. Jadi kita belajar dari kegagalan Belajar dari itu. kegagalan. Kita kan maksudnya ini masalah umum banget nih. Jadi bukan masalah anak muda tapi juga masalah sampai orang yang sudah usianya lebih lanjut. Itu kita tuh sering banget nyangkut di yang namanya comfort zone atau zona nyaman. Gimana sih tanggapannya kalian soal zona nyaman itu? Ya jadi biasanya papa itu ngasih kita kayak gini. Kalau misalnya kursi meja makan tuh kita kayak ada fixed chair, kita harus duduknya di sini. Kalau misalnya orang duduk di chairmu kamu langsung feel weird ya, rasa duduk di tempat lain gitu. Ya kan? Iya lagi. Kita duduknya kita switch. Iya, Jadi kita supaya I see. comfort zone, keluar dari comfort zone, ntar biasa lagi mungkin di switch lagi gitu. I see. Jadi Iya. kita harus melakukan things yang kita nggak biasa. Bahkan dari hal sekecil itu ya, dari hal pindah-pindah tempat duduk. Soalnya ini lucu banget dibahas. Karena baru banget kemarin aku ada syuting podcast sama Ko Tommy Wong. Itu kebetulan Ko Tommy Wong tuh duduknya di sini dan aku duduknya di sana. Oh. Jadi aku tuh ada kayak penyesuaian sedikit secara mental kayak oke, ini tempat duduknya lain, lightingnya aku ngerasain lain dan aku jadinya harus berusaha readapt lagi. nuker. Iya, nuker kursi. Iya, dan itu menurut aku masih menjadi isu bagi kita sekarang zona nyaman. Itu menarik banget sih. Dan kalau bicara soal proses ya, kan kalian tuh bener-bener anak yang menurut aku sangat berproses. Kalian tuh progresnya bagus banget. I'm really inspired dari progres-progres kalian. Tapi banyak banget orang yang mengeluh kayak, aduh, capek, susah. Gimana sih tanggapan kalian soalnya? Susah tuh sebenarnya udah di ban sama papa di sini. Di ban? Iya, di ban. Nggak boleh nggak boleh ngomong kata susah. Oke. Sebenarnya kalau kata susah tuh kan kayak udah dead end. Iya. Susah ini aku nggak mau lagi kayak gitu. Dan ada pengganti katanya jadi challenging, tricky. Soalnya kan kalau susah udah dead end, udah nggak mau nyoba lagi. Kalau challenging, ini ada tantangan, I have to solve it gitu. Dan susah itu sama papa udah dibuang ke tong sampah. Maksudnya dulu pas aku les gitar, lagi mau gitar gitu ya, Iya. kok susah sih pak? Atau papa langsung ambil tisu, ditulisin kata susah, susah, bung, di tong sampah. Sekarang susah di mana? Tong sampah. Aku masih ingat sampai sekarang. Udah nggak ngomongin lagi susah itu. Astaga, tapi bener-bener ya. Itu sampai ditulisin kata susahnya terus dibuang ke tong sampah. Iya. I see. Nah, gitu. Papa itu soalnya terkenal banget ahli NLP dan bahkan bisa divisualisasikan ya dengan cara dibuang kata susah itu. Iya. Kalau ada yang bilang kata susah, susah ini susah, sulit susah. Kalau main sama teman rasanya beda. Gak enak rasanya kayak iya beda. Kalau aku ngomong challenging udah biasa sekarang. Exactly. Jadi Dan tiap kali susah tuh, ini kok challenging banget ya? Terbiasa udah, habit kan? Iya. dan ini lucu banget karena benar kata kalian, kata-kata susah tuh terdengar seperti dead end, jalan buntu. Rasanya kayak udah there is no way we can do this. Tapi di saat kalian shifting kata-katanya jadi challenging, itu langsung kayak challenge, itu berarti ada way, there is a way. Iya. Because it's a We should challenge. kita cuma harus cari caranya aja gitu kan. Iya. Sementara lucunya kebanyakan dari kita pas main game, itu kita secara otomatis pasti bilang, wih, challenging di gamenya. Iya, Kita nggak pernah kayak, kita lebih cenderung bilang kata challenging daripada sulit kalau main game. Iya. Karena kita tahu, there is a way to win this. Iya, soalnya nggak mungkin developer bikin game yang impossible. Ini kalian di usia yang masih sangat muda ya. Tapi menurut aku kedewasaan kalian tuh udah melebihi beberapa orang yang dewasa. Bahkan, aduh, kalau boleh argue, mungkin kedewasaan aku mungkin masih bisa diadu sama kalian ya. Cuma, gimana sih kalian mendagapi kegagalan? Kalau menurutku sih, ya aku biasa kayak tadi learn from the mistakes. Jadi aku itu belajar dari kegagalan aku lihat apa yang harus aku improve ke diri aku sendiri. Habis itu ya lakukan yang tidak yang sama itu. Jadi learn from your mistakes. Nanti kan kalau sampai ketemu titiknya itu kita bisa bangkit lagi dari kegagalan, pakai pelajaran yang kita dapat dari kegagalan kita. Habis itu ya bangkit lagi gitu. Caranya menghadapi kegagalan. Aku
pernah ada denger satu orang bilang di Reels, dia tuh kayak bilang kita boleh coba sebanyak mungkin hal, Ya. kita boleh gagal terus dalam hidup kita, tapi pastikan kegagalan itu tuh bukan kegagalan yang sama yang kita ulangi yang Iya, sebelumnya. jadi kita harus belajar dari kegagalannya gitu kan. Intinya Yeah. intinya don't repeat mistakes lah ya. Don't repeat your Exactly. same mistakes. Yes, itu penekanan yang sangat penting. Don't repeat the same mistake ya. Kalau mistake yang baru masih boleh lah ya, karena Iya. kita mistake-nya kita belajar lagi. Tapi kan ada quotes yang bilang kalau orang biasa itu belajar dari, let's say, orang yang kurang cerdas itu belajarnya dari, dia nggak belajar bahkan dari kesalahannya. Tapi kalau orang yang biasa itu dia belajar dari kesalahannya, sementara orang yang bijak tuh belajar dari kesalahan orang lain. Kalau kalian tuh sekarang kan kalian suka banget baca buku tuh. Kalau kalian tuh belajar kesalahan, kalian tuh lebih ke kayak apa sih? Apakah kalian sekarang lebih banyak experimenting atau lebih banyak kalian belajar dari pengalaman orang atau gimana? Kalau kalian belajar? Lebih experimenting sih kita ya. Ya dua-dua juga sih. Dua-dua juga Iya, ya. dua-dua sih. Jadi sambil kalian experimenting, sambil kalian juga baca buku, coba cek pengalaman orang lain, belajar juga ya. Gitu sih. Jadi I see. experimenting, misalnya kontenku ini udah nggak, orang udah bored sama konten aku yang Kita model ini, eksperimen konten yang baru. diganti konten modelnya. Jadi gitu. Tapi kan, nah ini masalah yang dihadapin sampai orang yang udah dewasa banget ya. Kan ada yang namanya zona nyaman ya, comfort Zona zone. nyaman. Comfort zone. Gimana caranya kalian bisa mengakali pikirannya kalian supaya kalian tuh berani keluar dari comfort zone? Jadi kalau menurutku, misalnya comfort zone kita tidak public speaking. Jadi ya kita bukan pikirin yang orang lain pikirkan diri sendiri. Jadi aku fokus ke diri sendiri. Apa yang aku Jangan salah fokus gitu. Iya, jangan salah fokus. Apa yang harus aku lakukan di sini gitu. Bukan lihat orang lain, nanti orang lain pikir aku orang yang gimana ya atau gitu. Iya. Iya. I see. Kalau bicara soal comfort zone, itu identik dengan satu kata ya, yang kita semua familiar di sini. Itu malas. Malas. Ya, benar. Malas. Banyak orang Malas dan takut. malas aja dan stay in their comfort zone gitu. Gimana Nggak mau caranya keluar. mengatasi kemalasan? Coba dari kalian. Ya kita gimana ya? Kemalasan. Ya kita hadapi aja. Jadi kita harus kayak jangan yang orang lain pikirkan gitu sih. Kalau aku. I see. Ini jawabnya agak kayak bingung karena mungkin kalian bahkan bingung asing dengan kata malas ya. Asal, Soalnya iya. ngonten tuh bukan keluar dari comfort zone juga. I Jadi see. udah memang bukan keluar dari comfort zone, udah ya nggak apa-apa gitu kalau ngonten. Udah biasa. I see. Tapi apakah kalian, kan kita tuh banyak masalah-masalah yang umum tuh kita overthinking ya. Ya. Kalian masih nah ada overthinking gak sih? Maksudnya kayak mikirin nanti orang lain pikirkan. Iya. Tergantung sih di mana emang. Enggak Dalam sih. segala hal, enggak. misalnya ini konten kayak gini, ini rambut aku gimana ya di Enggak kamera? sih, kita lebih fokus ke apa yang kita sampaikan, bukan apa yang orang lain mikirkan kepada kita. Iya. Hmm. Ada hate comment saja aku biarin kok. Jadi aku nggak overthinking kalau apa yang orang lain pikirkan sih. Ada hate comments ya aku juga nggak apa-apa. Kan orang lain bebas berpendapat. Iya. Ya orang lain bebas berpendapat. Apalagi video kalian kan viral-viral banget ya. Iya, Aku, banyak. waduh itu benar-benar udah langganan lah di FYP aku. Apalagi aku suka lagi. Oh, Di-like-in terus lagi ya, semakin muncul ya. Iya. Cuma maksudnya gimana kalian, maksudnya kalian ini menanggapi haters ini tuh kayak apa sih? Ya kita orang lain kan ya SIC bebas berpendapat kan. Jadi ya kita nggak usah terlalu mikirkan sama apa yang orang lain pikirkan. Jadi ya kita biarin aja. Jangan terlalu kayak kebawa mental gitu. Jadi kita biarin aja orang-orang berpendapat di komentar, ya udah terserah gitu. Oh, masih banyak yang juga support kita kan ya. Iya, Iya kan? Iya. Jadi jangan salah fokus kita. Fokus ke Exactly. orang yang support kita aja. bener. Apalagi sebenarnya jauh lebih gampang bagi kita tuh untuk ngetik hate comment daripada kita ketik supporting comment. Soalnya aku juga ngerasain beberapa kali. Kalau kita hate suka comment, ya kita like aja. iya sih. Jadi jadi orang yang support diam aja, tapi orang hate komentar. Iya, mereka komen kan karena mereka tuh iri. Mereka tuh kebanyakan yang aku notice tuh yang kalau aku bacain hate comment orang ke konten-konten
Itu mereka tuh biasanya orang-orang yang bukan action taker. Iya, mereka tuh nggak action, mereka tuh kayak cuma pingin dibarengin mereka tuh ya kan, Iya. kayak pingin dibarengin. Mereka tuh bukannya mau naik level, tapi mereka mau narik orang yang levelnya di atas ke bawah Iya, sama iya. mereka. supaya Iya. dibarengin gitu. Cuman Exactly. mereka kayak gitu-gitu itu nggak akan work sih. Mereka menarik orang ke bawah itu mereka nggak akan work, malah ketarik lepas ketinggalan lagi. Iya kan, soalnya malah gitu. Iya, jadi Tapi yang aku belajar dari kalian itu kita harus fokus sama goal kita ya. Nggak boleh kayak terdistract sama hate Ya, comments benar. ini. Ya, Nggak jangan boleh terdistract sama rasa malas kita. Kita fokus sama goalsnya. Iya, kita fokus ke goalsnya kita, Tapi kan ini nama podcast kita Game of Life nih. game of life. Kalian setuju nggak kalau hidup tuh kayak permainan? Iya, iya, aku benar. setuju. kayak permainan dan journey gitu kalau menurut aku. Hmm. Jadi setiap life nih kita yang baru kan ada different tantangan, jadi tuh kayak game of life gitu. Kayak game itu. Wah, bisa nih Iya jadi kan? brand ambassador ya. Tapi kalau di game kan ada level-level nih. Maksudnya gimana sih cara kalian hack ini biar kalian tuh bisa naik level di kehidupan? Kalian tuh biasanya apa sih yang kalian lakukan untuk naik Jadi, level di kehidupan? Menurut aku tuh tantangan tuh levelnya di game of life. Yes. Jadi kalau kita berhasil menghadapi level. tantangannya itu, waktu kita berhasil menghadapi, waktu kita naik, itu ya kita naik level. Ya, dan caranya menghadapi tantangannya ya hadapin aja udah. Iya. Kayak yang aku bilang, jangan mikirin yang orang lain pikirkan. Misalnya di game ada yang kadang ada gamer-gamer yang toxic itu tau, Iya. yang ngomong-ngomong kayak kamu nggak bisa lewat level ini. Itu sama kayak yang kita nanti tantangan ada orang-orang yang mikirkan tentang kita, nggak usah fokus sama itu. Fokus ke Iya. Kita orang yang fokus ayo naik level fokus aja. ke orang yang support kita. Gitu. Yes. Ya, dan itu aku sangat dapetin dari kalian. Kalian tuh orangnya fokus banget sama tujuannya kalian. Ya. Tapi ini benar-benar dari tadi penonton kita mungkin kayak bingung banget. Kalian ini sangat, kalau dibilang ya, sudah sangat bagus. Kalian on track banget. Apalagi di usianya kalian, kalian tuh on track banget. Ya. Tapi mereka pasti kayak ada nih yang komen kayak, kasihan banget. Kok kalian tuh malahnya fokusnya malah berkembang terus, bukannya main game. Maksudnya kayak, Bukannya malah main-main. iya, bukannya malah kayak main-main aja. Kalian senang-senang aja kayak gitu. Iya. Kalau kalian nanggepin itu gimana? Tapi kita tetap main Kita, kok. ya aku bilang ya kita ya tetap main kok. Kita ya bukan yang kayak satu hari ngonten belajar, kita ya tetap main juga kok sebenarnya itu. Jadi lebih balance sih. Kalau misalnya mereka main game aja seharian, main game, kalau kita balance. Kita jadi balance kita. Aku aja loh 1 jam main game aja mataku udah sakit. Udah kayak peri-peri rasanya udah merah gitu. Bisa bertahan 2 jam tapi Nggak enak kadang rasanya. kayak nggak enak gitu rasanya. Jadi 1,5 jam mungkin cukup kalau buat aku main game. Jadi Jam. bukan dari disuruh orang tua tapi diri sendiri matanya udah sakit. Sudah sakit dari Iya. kesadaran diri sendiri, aduh matanya udah nyadar, udah capek juga Jadi ya. buat yang gamers yang matanya masih nggak apa-apa tuh gimana ya? Kita nanya bareng-bareng ya ke Iya, gamers. kita nanya. Cuma di salah satu konsep self development itu yang penting, dan aku belajar juga ini dari konten kalian, itu surrounding yourself with the right people ya. Iya, Kalian mengelilingi orang dengan orang-orang yang tepat. iya. Dan yang aku tahu kalian itu homeschooling. Iya, Homeschooling, benar. Iya, Itu banyak banget sih orang yang bakal bertanya ya. Iya. iya banyak. Gimana rasanya maksudnya homeschooling kalau kalian bandingin sama teman-teman? Fleksibel banget waktunya. Iya. Seru sih. Jadi Seru. karena misalnya pagi-pagi kita mau bangun nih, itu. Bangunnya itu nggak perlu sepagi sampai 5.30 yang anak-anak mau pergi itu. Iya. Kita bangun jam 7 juga nggak apa-apa, kayak nggak ada rush hour kita. Iya. kalau- Yes. Begitu kita Ngapain? ceritain ini ke teman-teman lain semuanya malah pingin gitu. Aku mau homeschooling Tapi sehari bukan gitu. berarti kita nggak belajar. Yes. Mereka kira kita di rumah aja seharian nge-game padahal kita masih ada les, konten semua, baca buku dan Iya. lain-lain. Mereka mungkin cuma mau bangunnya lebih telat aja, tapi nggak mau rutinitas Iya. kalian. Dan dia mau mereka cuma mau bangun, mereka cuma mau the good side aja Yes, yang the good side, yang exactly. bukan good side sih, lebih side yang The memanaskan easier itu. side, ya. Easier The side. easier Mereka itu- side. Bangun Mereka late, habis itu bisa main game seharian gitu-gitu. Iya. Dikira mereka. Dikira aku homeschooling nggak sekolah, padahal ya kan pakai program juga. Exactly. Kalau Iya. misalnya nggak pakai program juga ya paling kan masih ada les, baca buku dan lain-lain. Iya. Jadi tetap belajar. Hmm. Cuman waktunya aja lebih fleksibel. Pokoknya tugas-tugas itu udah selesai sebelum tidur malam itu. Pokoknya Buat goal hari. tercapai sebelum malam. Ya, goalnya pokoknya hari itu goalnya tercapai gitu. Yes. Iya. Dan kalian ada tracking itu goalnya, Em, daily ya, goalsnya.
kita nggak pakai sampai kayak Nggak chart pakai, gitu, Oh, cuman nggak perlu chart ya. nggak ingat. Udah ingat Yes, hari yes, ini yes. mau berapa. Kalian udah tahu hari ini saya mau ini, Ya, dan misalnya saya hari lakukan ini, itu ya. Hari ini baca buku 40 halaman, goals apa itu. Atau hari ini tugas homeschooling 20 halaman gitu. Pokoknya goalnya tercapai. Iya. Ya, dan kadang-kadang lesku itu memang agak banyak karena, dan kadang-kadang sampai lupa aku. Ada bentar, coding, financial literacy, aku mau CapCut, karate, Canva, Mandarin, piano, gitar. Banyak aku Public lupa speaking. kalau nggak harinya gitu. Jadi aku cukup nggak hitung? Nggak cukup. 11. 11. Kalau si William sama juga. Sama, Kita Lesnya kita juga semua sama ya. sama. I see. Kebanyakan kita barengan sih kalau Tapi les. bener, mentalitas kita, maksudnya mostly mayoritas orang tuh, kita tuh pingin kayak kalian. Aku juga pingin kayak kalian. Aku pingin pinter public speaking. Aku pingin bisa bikin konten. Aku pingin wawasannya tuh kayak bagus juga kayak kalian. Apalagi kalian juga ada belajar coding and everything. Sementara banyak dari kita juga bahkan belum belajar coding sampai hari ini. Padahal kita tahu seberapa pentingnya itu. Tapi kita tuh nggak benar-benar mau melakukan rutinitas yang kalian lalui. Nah, dari kita cuma pingin udah terjadi, tapi kita Iya. nggak mau melakukan prosesnya. Exactly. Kita cuma mau hasilnya doang, Iya. tapi kita nggak mau the process. Hmm. Itu Itu benar-benar. comfort zone sih. Exactly. Ya, Aduh, itu balik lagi ke comfort comfort zone, zone ya. Iya. Jadi Iya. kita malah malas untuk melakukan prosesnya, padahal semua hal tuh ada proses. Masak Indomie yang katanya instan aja masih ada 3 menit proses. Iya, ya. Iya kan? Iya juga lagi. Semuanya butuh proses. Bener. Tapi kalau homeschooling, ngomong-ngomong soal homeschooling, kayak pasti banyak orang yang kayak mikir, ih, kasihan dong kalian. Jadinya nggak nemu sama teman-teman, nggak ketemu sama teman-teman. Gimana pendapat kalian soal itu? Tapi maksudnya tidak bisa sosialisasi gitu. Iya, nggak Kita bisa kan- sosialisasi. Kita kan banyak teman dari les itu semua, kan lesnya ada berapa, lebih dari 10 tuh. Jadi teman-teman dari situ kan, terus aku juga pergi-pergi, terus ketemu orang juga, Iya. ke Podcast gini, podcast. ke workshop, ke acara apa, ke acara-acara. Itu kan semua bersosialisasi gitu. Iya juga ya. Iya, jadi malah banyak sosialisasi gitu. Malahan bisa jadi kalian lebih banyak ketemu orang baru daripada orang yang ketemu teman-teman di Soalnya kelas kan doang. sekolah kan dibatasi, jadi mereka cuma ketemu orang-orang yang sama setiap hari. Iya. Kalau aku kan ganti acara Iya. itu ketemu New people. Yes. Dan aku dulu udah pernah bilang, dan di sekolah itu aja lo gak boleh ngobrol. Di sini kita ngobrol ya. Iya. Untuk Ngobrol, jadi malah konten. Iya. Tapi kalau ini bukan berarti maksudnya teman-teman yang sekolah tuh mereka kayak nggak, maksudnya kurang bagus karena mereka ketemu teman yang sama doang ya. Cuma bisa jadi mereka tuh di luar jam sekolah, kita encourage mereka untuk ketemu teman-teman baru juga. Iya, Iya. Untuk kayak belajar aku hal ada baru. teman yang udah mulai ngonten juga karena lihat aku gitu. Iya, mereka dia very terinspirasi. Itu dia loh biasa Collab. kan ngajak dia mau ke Biasanya rumah kan biasa buat main-main gitu, tapi dia dia ngajak ngajak aku mau ke collab. rumah kamu, yuk podcast gitu. Iya, oh, seru banget. Nongkrongnya podcast ya kalian Iya. ya. Ya, tapi Podcast. setelah itu ya tetap main. Jadi kita berdua tetap main juga. Bukan yang cuma podcast seharian 1-24 jam gitu, enggak lah. Kan dari siang sampai sore. Jadi ya podcast kan nggak 5 jam gitu. Jadi kita Iya. tetap ada waktu main. Iya. Jadi kita bukan yang sampai nggak main sama sekali sih. Iya. Tapi dengerin kalian, aku jadi berusaha inget-inget pas dulu aku ngajakin teman-teman kalau ketemuan Ngapain? main game doang kayaknya. Iya. Jadi Ke warnet. Terus kalau kita tuh justru dulu tuh, aku tuh senangnya dulu tuh, karena hari ini let's say ulang tahun, boleh warnetnya 5 jam. Zaman dulu tuh maksudnya malahan kita lebih seneng kalau ke hal-hal yang tidak produktif. jadi keluar flashback. Tapi jujur aku sangat menyesali itu. Aku merasa kayak kalau aja dulu waktunya aku pakai buat les yang lebih produktif dan bangun life skill, itu bakal jauh lebih berdampak buat kehidupan aku Iya, sekarang. pasti. Pasti sih itu. Dan kalian tuh dibesarkan, maksudnya kita nggak bisa memungkiri. Aku juga sangat berterima kasih sama orang tua aku. Ya. Aku tuh dibesarkan dengan values-values tertentu. Walaupun aku juga punya kekurangan, tapi aku juga belajarnya sampai hari ini. Tapi kalian tuh dibesarkan sama orang tua yang menurut aku hebat banget. Ko Denny sama Civelin. Ya. Tapi kita put that aside a bit ya. Kayak semua orang udah tahu kalau kalian tuh dibesarkan dengan orang tua yang hebat. Ko Denny dan Civelin. Tapi kalau orang mau nanya, siapa sih Jason itu? Siapa sih William itu? Kalian kalau suatu saat ditanya, kalian mau diingetnya tuh sebagai siapa sih? Waduh, bentar, ini jawabnya gimana ya? Gimana ya jawabannya ini? Iya lagi.
Cuma kalau ya ini aman-aman santai aja. Aku juga kalau sampai hari ini ditanya kayak gitu masih belum sedikit tahu ya, berat. soalnya kan masih belum sampai future, kita tuh belum di future kita. Iya. sebenarnya. Cuma Jadi kalau kita nggak sekarang tahu ditanya Jason adalah orang yang kayak apa sih? Jason adalah orang yang kayak apa? William adalah orang yang kayak apa? Oh, kayak identity. Yes, your identity, Mungkin exactly. content creator gitu ya. Content creator. Iya. You wanna Content identify creator. yourself as a Sekarang. content creator. Iya. Sekarang nih, maksudnya Yes. sekarang. content Tapi creator. in the see. future kita nggak bisa tahu. Belum tahu, exactly. Karena kalian punya possibility banyak banget ke depannya. Aku bisa jadi apapun sekarang. Sekarang Exactly. soalnya aku belum ada kayak yang pasti harus itu. Tapi kalian ada kecenderungan gak sih sekarang kayak pingin suatu saat pingin jadi entrepreneur Iya, kayak iya apa itu, kayak gitu? exactly itu. Oh, entrepreneur. Iya. Kalau William Apa ya? Aku nggak tahu ya. Aku belum kepikiran. belum tahu ya. Iya, jadi Iya, iya, iya. kan in the future kita nggak bisa tell. Exactly. Kita nggak bisa tahu. What will happen gitu. Sampai sekarang kayak aku dan teman-temanku pun yang seumuran kalau ditanya cita-cita, kita tuh cenderung jawabannya tuh jawaban dari orang-orang di sekitar kita. Misalnya kayak orang bilang, kamu jadi entrepreneur keren, makanya kita jawabnya entrepreneur. Terus ada yang bilang, kamu jadi dokter keren, makanya kita jawab ikut kita jadi pendapat dokter. orang gitu ya. Exactly, makanya aku sangat apresiasi kalian bisa jawab, oh kita belum tahu, kita masih exploring things Iya. sekarang. Soalnya maksudnya beberapa orang tuh kadang masih mau jadi apa tuh tergantung dari lingkungan ya. Exactly. Kamu harus kalau misalnya dari orang tuanya bisa aja maksa kamu harus jadi itu. Tapi kalau dari lingkungan lain selain orang tua, mungkin orang-orangnya tuh bilang kayak kamu jadi itu keren kayak tadi. Jadi akhirnya dia jadi itu. Jadi itu masih tergantung dari lingkungan. Iya. Yes. Yes. Dan menurut aku berdasarkan definisi sukses kalian, Ya. kalian tuh udah sukses sekarang. Kalian Sukses. tuh udah sukses sebagai at least content creator. Ya. Menurut aku karena banyak banget orang yang jadiin kalian sebagai panutan, termasuk aku. Maksudnya dalam hal content creating ya. Aku lihat kalian sangat gigih, kalian tuh iterasinya bagus banget, kalian konsistensinya bagus. Aku lihat konten kalian selalu ada improvement dari satu konten ke konten lainnya. Ya. Dan menurut aku kalian tuh udah sukses sebagai content creator. Ya. Kalau misalnya menurut aku sekarang sukses belajar podcast karena ini pertama kali. Exactly. Dan itu keren banget. Aku apresiasi kalian. Ini podcast pertamanya kalian ya. Iya, ini podcast pertama. Dan kalian itu udah sangat lancar. Hmm, Aku ingat soalnya aku yang pertama kali aku menghafal kata per kata di podcast aku. persis. Persis. Kata per kata. Kata per kata. Ya, Iya. pertama aku ngonten ya juga gitu. Kayak gitu juga ya. Dulu Lihat aku pernah. skrip apa ini? Aku persis sama, nggak ada kayak naturality-nya Iya. beda gitu. Aku dulu soalnya pernah masuk TV pas baru pertama-pertama. Itu kata per kata aku hafal per 30 minutes. Aku hafal. Nah, dan itu sama sekali tidak memalukan karena bahkan aku belum pernah masuk TV. Penonton kita mayoritas bahkan belum pernah masuk TV. Jadi kalau kita semua pertama kali masuk TV, kemungkinan besar juga kita bakal Hafal ngalamin nervous yang sama. Iya, Halaman. dulu aku yang nervous masuk Dulu aku TV. masuk TV kakinya aku segini. Padahal nggak aku kontrol. Gini, Geter ya. Geter. gitu sendiri. Iya, dan menurut aku kalian sangat keren lah. Jadi lama-lama terbiasa tanpa skrip satu perkata itu. Jadi kita harus biasakan gitu. Iya. Bukan harus sih, perlu. Kita perlu biasakan. Dan di podcast ini kita tuh kan punya konsep yang kita putar balik waktu nih guys. Oke. Tapi karena kalian masih sangat muda secara usia ya, jadi aku mau coba ciptakan konsep baru nih dari podcast ini ya. Lebih ke gimana kalau ini tuh kita bisa speed up the time ya. Kita bisa percepat waktu. Ini semuanya langsung kayak ke skip semua. Kalian bayangin ya. Tiba-tiba nih mataharinya langsung tenggelam, naik lagi. Fast forward. Dan kalian tuh berhasil ketemu sama diri kalian yang 30 tahun lagi. Ini kayak 30 tahun time lagi. turner ini. Yes, kita time traveling bareng nih ya. Apa sih 30 tahun lah. yang kalian mau tanyain ke diri kalian yang di 30 tahun lagi? Aku ada satu. Ini apa? What have I become itu? Oh, exactly. What have I become? Soalnya kan Interesting. Aku tadi juga ada. ditanyakan apa yang kita nggak bisa tahu 30 years lagi aku jadi apa. Nah, ya Yes. mungkin tanya itu. Where am I? Aku di mana? Interesting. Aku juga mau nanya sih. Misalnya kalau menarik. kita nggak tahu kita what have I done, tapi kita punya semua memorinya. Ya. Kita punya semua memory of what has happened in our life. Ya kita, kok beda ya? Kita bakal where am I? Gitu. Exactly. Ya. I wanna ask dua pertanyaan itu juga ke diri aku 30 tahun lagi. What have I become dan where am I at Ya that itu moment? pasti. Soalnya kan buat mengenali dulu.
Iya. Dan satu lagi ini kayak di film-film biasa, tahun berapa ini? Tahun berapa? Dasar ini pertanyaan time traveler beneran ya. Tahun berapa ini? Kalau kita nggak tanya semua ini di diri kita kan bingung mau kemana Yes. kan ya. Yes. Ya, kayak time traveling, cuman time traveling for no reason kalau kita nggak nanya. Exactly. Iya. Iya, tapi despite dari konsep-konsep itu, aku merasa kalian jangan percepat waktu sama sekali sih. Aku percaya kalian on track, bahkan way ahead of, tapi ini pemikiran komparatif, tapi menurut aku kalian udah secara progres sudah sangat bagus Iya. di usia kalian. Ini semua tidak perlu dipercepat, kita balikin aja konsepnya ya. Maksudnya kalian tuh please take your time. Kalian tuh masih future looks bright Iya. lah ahead, masih banyak waktu. Kita bisa sama-sama constant improvement setiap hari. Karena Iya. prosesnya itu yang menurut aku lebih seru gitu daripada udah lama. Misalnya aku belajar podcast pertama kan achievement itu lebih seru. Nanti lama-lama kalau udah speed up udah biasa podcast. Exactly. Iya. Exactly. Kayak dulu pertama kali aku reach 1000 followers rasanya excited banget. Sekarang 1000 followers dikit banget. Jangan gitu dong, aku kan masih 1000 followers. Iya, cuma itu hal yang udah sering kita dengerin sih. Kalau we should enjoy the process ya. Malah prosesnya yang seru karena ada Lego yang udah jadi, malah itu yang nggak seru, udah hasilnya doang. Aku lebih suka proses bikinnya, bukan hasilnya gitu. Itu analogi yang sangat menarik. Iya. Kayak justru Lego tuh paling seru pas kita lagi ngerakitnya. Ya kalau kita udah jadi kayak oh ya jadi debuan gitu. Iya. Siapa coba orang yang pergi ke toko mainan beli Lego yang udah jadi gitu ya? Seru, nggak ada challenge. Kemarin aku ke tempat Lego itu ada servisnya bangun kok. Ya, jadi kadang ada orang yang suka gitu. Dia mau Cuman belinya udah jadi ya. mungkin mereka nggak tahu prosesnya aja yang lebih seru. Ya, kamu mungkin punya alasan kamu sendiri yang beli Lego yang udah jadi. Tapi Lego tuh seru di bagian membangunnya ya. Iya. Maksud aku tuh tadi, kita udah sering denger enjoy the process, tapi sebenarnya kita semua masih banyak yang deep down tuh masih sangat lebih berusaha, kita tuh lebih enjoy achievementnya. Tapi hari ini kita belajar dari kalian tuh, kita benar-benar harus enjoy the process ya. Dan kalian benar, aku bisa melihat kalau kalian tuh benar-benar enjoying the process. Orang cuma mau hasilnya, achievementnya aja tuh, dan cuma mau hasilnya. Cuman proses kan yang bisa kita nikmati. Soalnya lebih lama juga. Kalau kamu cuma mau achievementnya aja, cuma sebentar langsung kamu udah biasa. Jadi gak seseru prosesnya. Exactly. Iya. Nah, kalau kalian boleh kasih pesan ke teman-teman seusia kalian yang sekarang lagi nonton, atau mungkin orang tua mereka, kalian mau sampaikan apa sih? Ini kameranya kalian. Ya, jadi buat teman-teman yang seusia aku, coba hal baru tuh nggak harus sempurna. Yang penting kita berani nyoba dulu. Jadi kita itu, yang penting kita udah berani mulai itu udah bagus. Nanti sempurnakan terakhir. Aku juga ada. Yang buat yang seusia ya, jangan takut gagal. Anggap aja gagal itu sebagai pelajaran. Misalnya kita gagal di satu hal, nanti kita harus belajar dari kegagalannya kita. What should I do to improve? Kayak gitu. Dan Ya. berhubung kalian tuh, at least berdasarkan definisi aku tadi, kalian tuh sukses sebagai content creator. Kalian, kan selama ini orang lihat konten kalian tuh udah jadi, udah well edited, Ya. udah bagus banget. Kalian ngomongnya nggak ada patah-patah, semuanya bagus banget. Tapi kan orang nggak tahu proses di baliknya. Oh, iya, iya. Bisa jadi Iya. udah take-nya banyak banget. Udah Ada. dari pagi ke siang. Pertama kali aku ngonten take sampai 50 kali. 2 hari aku ulang-ulangin kata siang dari pagi sampai langit udah gelap, ngulangin kata yang Dan- sama-sama gitu. Ya, Ya. dan langit udah gelap nggak bisa ngonten lagi karena udah gelap. Jadi kita Tunggu nggak besok. pakai lighting juga kan. Kita Ya. nggak pakai alat-alat, kita nggak pakai mic, nggak pakai lighting, nggak pakai apa-apa. Jadi kita cuma pakai HP doang, seperti tripod di HP gini. Cuma megang gini Iya. ngomong-ngomong. Jadi hari pertama aku latihan sampai 50 kali. Habis itu hari kedua take 50 kali. Habis itu baru berhasil next. Iya. Gitu. Dan- itu kaku banget itu. Tanganku zaman dulu itu bukan gini ngomongnya, tapi Bukan. suka gini. Aku aja sampai hari ini masih kayak tangannya bingung. Kayak apa nih Oh kalau lagi bingung. ngomong. Dulu aku suka Nextnya apa? gini. Iya, harus kayak gini-gini, harus belajar ya. Cuma yang aku dapat dari kalian tuh, dari 50 take kalian tuh bukan gagal. Tapi kalian menemukan cara yang tidak berhasil ya, Yes. 50 kali ya. Dan aku bisa Setelah itu yang latihan. ke-51 berhasil. Dan dari 50 itu aku bisa latihan. Contohnya kayak misalnya aku latihan tanganku kok kurang naik, kurang turun, intonasiku salah. Jadi
ya belajar dari kegagalan. Belajar dari kesalahan kita. Dan kalau kalian boleh kasih pesan ke teman-teman yang baru pertama kali content creating, termasuk aku juga sih. Oke. Kira-kira apa pesannya itu? Oh, yang buat yang lagi Pertama kali konten. mau masuk ke dunia content creating. Ya, Jangan sebenarnya terlalu mikirin apa yang orang lain pikirkan sih. Kita fokus aja sama apa yang kita mau, sama goal kita. ya jadi fokus ke orang yang support kita. Misalnya ada hate comments gitu, biarin aja. Gitu. Gak usah terlalu ke bawah mental. Thank you so much, Jason. thank you. Thank you so much, Thank William. you. Ya. Thank you hari ini udah mau datang. Udah mau sharing kalian punya pengalaman. Dan kalian punya failures, kalian nggak malu dengan itu. Maksudnya kayak, Iya. it's not even failures. Hmm. I'd say itu pembelajaran. Iya, itu Terus semua orang pasti Yes. gagal. Gak mungkin sekali nyoba sempurna, nggak ada gagal, nggak ada flaw sama sekali, nggak. Exactly. Pasti kan ada. Exactly. Apalagi kalian kemarin baru selesai ujian. Iya. Dan kalian hari ini sudah Podcast. podcast Iya. ujian kehidupan. Ujian kehidupan ya. Dan I really appreciate you guys Thank for you. coming. Thank you so much. Ya. Thank you. Dan buat teman-teman, hari ini kita belajar kalau beneran, ini pertama kalinya aku di reinforce lagi kalau usia tuh beneran cuma angka, teman-teman. Menurut aku kalau kita mau belajar, usia berapapun tuh bener-bener is a good place to start lah. Usia berapapun itu. Dan aku mau teman-teman hari ini yang masih menunda-nunda, kalian benar-benar mungkin bisa nonton podcast ini ulang. Dan kalian mulai sekarang. Karena hari ini tamu kita, mereka itu mulai se-early mungkin. Dan mereka improve every day. This has been the game of life. And I'll see you on the next level.